Shalom, Jemaat GB Siloam Kota Bambu, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami menginformasikan jika ada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukannya melalui transfer ke Bank BCA GBI Siloam. Bagi jemaat Tuhan yang hendak memberikan persembahan maupun perpuluhan, dapat melalui transfer ke BCA GBI Siloam di nomor 566 056 5665. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Biarlah kita semua melewati hari-hari kita dalam pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Pada hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau beribadah, kami mau menghadap Engkau. Biarlah kasih karunia-Mu turun kepada kami. Kami mau melihat bahwa setiap hari kami Tuhan menyertai dan bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kami rindu dalam ibadah hari ini, kami boleh menerima lawatan daripada Engkau, supaya kami dipulihkan, kami yang sakit disembuhkan, yang putus pengharapan diberikan harapan baru. Kami boleh berjalan dan semakin semangat kembali bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami ini untuk menerima berkat melalui ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat melalui ibadah hari ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita bersuka cita karena kita semua umat pilihan Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, haleluya. Bersama-sama kita bangkit memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi Indonesia. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, bersama-sama sambil mengambaikan tangan katakan amin. Kami mau bangkit Tuhan, kami mau menyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Ini iman kami Tuhan, Kaulah Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali lagi katakan, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Berikan kemuliaan, sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, buat penyertaan-Nya yang sempurna, karena Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, yang mengasihi setiap kita anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa yang baik, mari naikkan syukurmu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu,
rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Bapa. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi panggil Dia Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Panggil Dia Bapa. Bapa, kami sembah Engkau, sujud kepadamu. Sungguh besar, namamu besar Tuhan. Kudus, kuduslah namamu. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus namamu Tuhan. Yes Lord, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi nyatakan, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari sama-sama angkat penyembahan-Mu di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Apapun kondisi saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami memilih untuk menyembah-Mu. Kami memilih untuk ada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Penuhi setiap kami anak-anak-Mu, penuhi dengan Roh-Mu. Haleluya. Kiaralalalabaya sikaralalalala. Mari bangkitkan Roh-Mu dalam roh dan kebenaran. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you. Kau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan namanya. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Ini setiap hati kami. Besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Dengan katakan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu
puji Engkau. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, kami puji Engkau, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, kami sembah Engkau, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau puji, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau puji, kami mau sembah Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, sebab Kau layak-layak terima pujian, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang ajaib, yang dahsyat, yang kami sembah, muliakan, agungkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bahwa Engkaulah yang sudah menopang, menuntun kami hingga pada hari kami ada. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Ambil alih pemberitaan firman-Mu. Engkau yang mengurapi, hamba-Mu yang menyampaikan, dan semua umat-Mu yang mendengarkan. Biarlah Roh-Mu memenuhi kami, beri hikmat pengetahuan, dan membukakan pengertian baru bagi kami, supaya kami dikuatkan, diteguhkan. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kepada kita untuk menjadikan Tuhan menjadi gembala.
Tulisan yang kita baca ini adalah tulisan Raja Daud. Waktu itu dia belum menjadi raja. Dia seorang penggembala waktu punya pengalaman kehidupan. Mungkin waktu menulis bisa juga dia sebagai raja. Tetapi saudara, pengalaman langsung adalah pada saat dia pernah menjadi penjaga domba dari orang tuanya. Saudara, penuh dengan ancaman dan tantangan di dalam kehidupannya. Sebagai orang yang terbatas pada saat itu, artinya tidak punya keterampilan, belum punya pengalaman untuk menghadapi musuh. Salah satu musuhnya adalah yang mengancam dombanya, baik itu anjing-anjing serigala atau juga binatang-binatang buas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat karena dia sebagai gembala yang mengasihi domba-dombanya, ia menjaga dengan baik. Yesus kan berkata kepada kita, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Dia menjaga. Nah, kita tahu bahwa Yesus adalah gembala kita. Ia sudah menyerahkan nyawanya, hidupnya bagi kita. Nah, dalam hal ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut dalam situasi sekarang. Karena memang pandemi COVID ini melanda seluruh dunia. Dan negeri kita juga termasuk menjadi top record dalam hal pandemi ini. Ya, saya dengar selentingan atau berita kita yang menjadi urutan pertama dibanding India. Nah, mungkin ke depan bisa saja berubah. Tapi yang jelas seperti banyak orang yang ketakutan. Karena baru-baru ini banyak orang yang sakit, kena dan meninggal. Ini musuh bagi kita. Tentara mengatakan kita sedang perang, atau beberapa negara pun berkata kita perang, tapi musuh kita tidak bisa lihat. Nah, seperti domba-domba juga menghadapi musuh-musuhnya, termasuk Daud menjaga menghadapi musuh-musuh daripada domba yang dia jaga. Nah, kita melihat si Daud berkata di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan, ada dalam kebiasaan orang Yahudi, ketika membawa dombanya itu lumayan jauh. Dan ada domba yang pada saat ada rumput makan bermain-main. Tetapi saudara, ketika dia bermain-main gak sempat makan pada jam terbatas. Nah, harus pulang, jaraknya jauh, dan tidak boleh saat terlalu sore dia baru pulang, nanti di perjalanan menjadi gelap. Nah, karena itulah harus jam makan, jam istirahat, jam berjalan. Nah, untuk itu domba-domba ini harus ikut aturan, dan ketika yang lain makan, ada yang bermain-main. Nah, untuk yang seperti ini terkadang harus dipukul, dan gembala itu memukulnya, kalau perlu ya maaf kata, itu yang nakal sekali, mesti lebih bagus dipatahkan kakinya supaya nggak bermain-main, dan tersiksalah dia untuk mengejar makannya. Nah, disitulah gembala menunjukkan kasihnya sembari dia diobati dengan menyatakan kasihnya, dia pikul tuh domba, dia antar. Nah, ketika dipikulkan, ditaruhlah di rumput yang paling tebal atau yang paling hijau oleh gembalanya. Baru di situ sembari tertati-tati atau mungkin sembari terbaring, dia memakan rumput. Yang lain harus mencarinya. Tapi gembala tahu di mana daerah yang paling subur, ditaruhnya lah di situ. Ibaratnya si domba ini akan mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bukan berarti dia berkata, oh kalau gitu patahin lagi kaki yang lain lagi. Tidak. Tetapi saudara, dia melihat kasih yang dilakukan oleh gembalanya. Demikian juga Tuhan yang adalah gembala bagi kita, ia menuntun kita ke rumput yang hijau. Artinya, pertama, dia memberikan kepada kita jaminan di tengah dunia. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sebagaimana gembala menuntun domba-dombanya, demikian Allah menuntun kita. Itu sudah terbukti juga di dalam pengalaman sebelum Raja Daud, yaitu Tuhan menuntun umatnya bagikan gembala dari Misraim, penuh kegelapan atau daerah yang penuh penyembahan berhala, keluar ke tanah perjanjian. Nah, ketika itu di tengah perjalanan penuh dengan tantangan, umat ini pernah tidak membawa makanan, kekurangan makanan, tetapi Tuhan menurunkan mana bagi mereka. Dan bahkan pernah juga umat ini setelah keluar dari Laut Kulsum, ketika itu mereka berjalan 3 hari 3 malam tidak mendapatkan air. Tetapi ketika itu mereka bertemu dengan sebuah kolam di Elim, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika ketemu kolam ini, ternyata berlomba mereka minum, terus ternyata air pahit, keracunan, ketakutan.
Tapi oleh pertolongan Tuhan memberitahu kepada Musa, air itu diubah menjadi tawar atau manis rasanya, dan bahkan menyembuhkan banyak orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam kesempatan ini sebagai gembala bagi kita menuntun kita ke rumput yang hijau dan menuntun saudara dan membawa saudara dan ke air yang tenang pun dibawa ketika setelah makan terus belum minum, dituntun ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Nah, penyegaran jiwa kita ketika ada jaminan dari gembala. Satu hal, ketika menjalani mau berangkat termasuk mau pulang, tidak selamanya di jalan yang terang. Biasanya memilih perjalanan dari antara lembah. Kalau dari atas bukit tinggi sekali, maka antara bukit dengan bukitlah terjadi ada seperti daerah das, daerah aliran sungai. Nah, di situ lumayan subur, tapi jangan lupa di situ juga banyak binatang-binatang yang mengancam, termasuk tadi harimau, macan tutul dan sebagainya. Nah, karena itu gembala ada di depan dan dia mengetok-ngetok batu itu. Nah, si binatang yang di belakang kan akan menjadi ketakutan jauh dari gembalanya. Dan dengan mendengar suara itu dia berkata, "Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab kau besertaku." Nah, membuat dia tidak takut karena dia mendengar suara, ya, ketuk-ketukan atau batu tadi. Itulah disebut gada dan tongkatmu, itulah menghibur aku. Hanya suara pukulan batu itu saja sudah terhibur. Inilah karena memiliki gembala atau memiliki kepercayaan, kebergantungan penuh. Apakah saudara sekarang seperti domba terhadap gembala, demikian kita terhadap Tuhan, bahwa kita percaya dengan suara Tuhan? Ada berkali-kali firman sudah saudara dengar, ada berkali-kali saudara mengikut ibadah, tapi apakah tetap sudah percaya kepada Tuhan atau tetap juga menjadi kosong, tetap dikuasai oleh ketakutan? Padahal Allah kita hadir dalam kehidupan kita. Dia berjanji, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman." Karena itu janganlah takut apa yang dapat diperbuat manusia terhadap kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Memang musuh kita berkeliling bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Penyakit atau virus yang tak kelihatan berkeliling bisa datang kepada seseorang. Tetapi engkau belum kena, masih hidup kau hari ini karena perlindungan Tuhan. Tapi jangan dikuasai oleh ketakutan, oleh mendengar berita saudara kematian si A si B atau sakitnya si A si B, tetapi andalkanlah Tuhan. Karena ketika engkau percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka kuatlah tenagamu, karena hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau engkau percaya, maka dengan sendirinya ada kekuatan Tuhan yang bekerja melalui firman-Nya dalam engkau, memberikan engkau kekuatan. Hatimu menjadi pikiranmu dipenuhi firman, hatimu dipenuhi ketenangan, dan engkau menjadi kuat. Dengan demikian kesehatan ada memenuhi engkau. Artinya kata dokter, ada iman karena ada imun karena iman. Saudara, hari ini saya tekankan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini ialah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun barangkali orang tuamu sudah dipanggil oleh Tuhan, salah satu di antara mereka telah dipanggil. Saya mau beritahu saudara, sebetulnya kalaupun maut memanggil kita atau kematian, maut dalam artian saya cabut dulu kata maut ya, karena ditujukan maut itu adalah orang yang mati dalam dosa, sehingga kalaupun mati dia masuk ke neraka. Tetapi kalau kematian bagi Tuhan adalah istirahat dengan tenang. Nah saudara, atau tidur dengan panjang. Nah, kalaupun ada yang mati di dalam Tuhan, kalau dia seseorang di dalam Tuhan, kan matinya adalah berbahagia. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sekali lagi katakan, berbahagialah sebab mereka beristirahat, kata kitab Wahyu. Dan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Dan dikatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi ini paling tinggi masalah yang dihadapi umat manusia. Nah, kalau itu datang kepadamu, kalau engkau sudah di dalam Tuhan dan di dalam situasi keadaan apapun, termasuk dalam pandemi seperti ini, kau tetap di dalam Tuhan, kematian kita bukanlah hal yang menakutkan. Nah, tetapi dalam hidup ada juga yang takut. Yang sudah meninggal sih, ya enak aja dia istirahat, tapi kami yang hidup mengalami kesulitan. Tapi ketahuilah, ketika engkau dibimbing oleh Tuhan, engkau dituntun oleh Tuhanmu yang menjadi
gembalamu. Alkitab mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun aku dalam lembah kesukaran, lembah penderitaan, lembah kesulitan, ditinggal oleh orang tua sedih, ditinggal oleh famili ada sedih, boleh katakan masalah ekonomi juga berat, tapi saya memberitahukan kepadamu, semua orang mengalami hal yang sama saat ini. Pengusaha besar sama yang kecil juga sama-sama mengalami kesulitan. Tetapi ada bedanya ketika orang menjadi percaya kepada Tuhan dan imannya menuntun kita, iman kita menuntun kita, iman yang dari Tuhan itu yang diberikan kepada kita oleh firman-Nya ini, terutama yang kita baca, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab kau besertaku. Nah, ketika Tuhan ada menyertai lewat kehadiran firman dan rohnya di dalam kita, ketahuilah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa engkau mendapat kekuatan. Penyertaan Tuhan itu real dan nyata, karena yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan. Mujizat masih terjadi. Ketika Yesus hadir dalam dunia, Ia memberikan pertolongan, bahkan Dia gandakan roti. Ibaratnya kalau ada seseorang punya modal dua ikan, 5 roti yang ada pada tangan seorang anak kecil, Tuhan dapat doakan dan diberkati, dan banyak orang lain malah dikenyangkan, dan bahkan masih sisa 12 bakul. Nah, kalau modal yang kecil bagimu, mungkin kau pengusaha, sudah bangkrut, sudah susah, jangan takut, jangan kau menjadi stres. Ada beberapa orang hampir melompat dari sebuah gedung untuk membunuh dirinya, dan bahkan kemarin di Tangerang ada yang lompat ke sungai Cicadane. Tak apa yang menyebabkan itu. Tidak perlu harus seperti itu, tapi ketahuilah bahwa ketika engkau mengandalkan Tuhan, yang modal yang ada di tanganmu itu jangan takut, bisa kan Tuhan gandakan asal engkau mengandalkan Tuhan. Dan kalau mungkin modal tidak ada lagi, ketahui saudara, kau masih punya tenaga. Kalau kau hidup itu adalah anugerah, dan kalau kita bisa lewati semua ini, kita bisa lewati, ketahuilah kita sudah menang. Kalau bisa sehat hari ini, lebih daripada berkah. Saudara, berarti ke depan pengalaman semua ini dan termasuk kekuatan yang mengisi kita di saat situasi, kita membuat kita menang ke depan. Nah, situasi apapun jangan takut, karena Tuhan akan menyertai. Ada tenaga, ada semangat, ada kesehatan. Lah, sehat karena itu tadi melewati seperti ini, ada imun. Kalaupun mungkin sudah kena dirimu oleh penyakit-penyakit ini, virus ini, tapi imunmu menjadi kuat, lebih daripadanya kau akan menang, apalagi udah divaksin. Sedangkan yang tidak divaksin aja pun, kalau imun mengalami kekuatan, ada kemenangan. Nah, kalau kau sudah menang, berarti Tuhan membuktikan bahwa Dia menyertai engkau, dan engkau pun dapat mengerjakan hal-hal yang baru. Nah, saudara, kau akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan ketika kita meyakini, kita menyadari bahwa Tuhan ada menyertai kita. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Kata lainnya begini, sekalipun papa mamaku sudah diambil oleh Tuhan, ku tahu Tuhan menyertai aku. Dia tidak tinggalkan aku sendiri. Ingatkan firman Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan penolong yang lain yang sama dengan aku. Aku dulu sudah datang sebagai dalam bentuk manusia, tetapi aku telah pergi menyediakan tempat. Tapi aku tidak kutinggalkan kamu sendiri, kukirim rohku. Nah, roh ini boleh kata firman itu juga adalah roh. Saudara, dalam Yohanes dikatakan firman itu adalah roh. Dan kalau saudara pegang firman bahwa Tuhan ada menyertai saudara, yakin Tuhan menyertai Anda, dan memang Tuhan maha ada dan maha hadir, dan hadir dalam engkau, dan kau buka hatimu dan kau yakini, jadilah kepadamu seperti imanmu. Dan dengan demikian jangan takut. Kalaupun kau ditinggal papa mama, Tuhan masih ada. Sekalipun engkau mengalami susahnya rezeki atau terbatas keadaan, jangan takut, masih ada mujizat. Pernah satu mengatakan, aku kehilangan uang, bukan kehilangan, tidak ada uang, sampai kami terbatas makannya. Tapi puji Tuhan, di luar dugaan ada proyek sedikit sih, gak besar, diberikan oleh temannya ke suamiku, sehingga baru ini kemarin itu dapat berkat menyambung, dan kami bisa bersuka cita. Dan puji Tuhan, ada lagi dengar berita pemerintah membantu, nggak banyak. Begitu artinya ada aja jalan. Karena itu saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan bersungut-sungut dalam situasi sekarang. Jangan engkau sedih, jangan engkau mempersalahkan orang lain. Tapi marilah mendekat, hampirilah Tuhan, dan kau akan melihat mujizat yang daripada Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam rohnya, dan maha hadir, maha sanggup menolong dan membela engkau hari dalam kesempatan ini. Mari, aku mengundang
saudara engkau jadikanlah Tuhan menjadi andalanmu. Sekalipun dalam lembah kekelaman, kau tidak perlu takut bahaya, sebab Tuhan ada menyertai engkau. Dan ia menyediakan segala yang dibutuhkan oleh dirimu, dan termasuk menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawanmu, dan dia juga akan mengurapi engkau dengan minyak, dan pialamu pun akan melimpah. Ingat, ayat 6 terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan Tuhan, kebajikan orang-orang yang melihat engkau seorang bersandar kepada Tuhan, dan kebajikan daripada sahabat-sahabatmu akan menopang engkau walau kau tidak sadar, tapi Tuhan akan pakai semua itu dan seumur hidupmu, tidak hanya sampai di dalam situasi ini. Dan ingatlah ada dua hal, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kita dalam persekutuan dengan Tuhan dan terus, dan kalaupun nanti berakhir dari dunia, jangan takut, akan menjadi bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, dan kita akan berbahagia karena Tuhan menyertai. Tuhan menyediakan segala yang kau perlukan. Ingat, engkau jangan takut dalam lembah kekelaman, karena Tuhan ada menyertai. Dan suara firman yang kau pegang, andalkanlah Tuhan, dan jangan takut. Tuhan menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawanmu, termasuk anggaplah melawan sekarang musuh ini yang tak terlihat, virus ini. Di hadapan dia kau tetap akan diberkati oleh Tuhan, dan akan kau lewati, kalahkan sampai ke tahun-tahun yang akan datang, dan Tuhan akan menyertai. Mari langkah hadapi hidup ini melangkah dengan iman. Tuhan akan membela saudara, dan imanmu akan menyelamatkan engkau. Jadilah kepadamu seperti yang kau imani, sebab Tuhan kita berkata demikian. Amin. Tuhan memberkati, karena engkau adalah umat gembalaannya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, muliakan, agungkan engkau Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Ya Bapa, ya Tuhan kami yang telah menebus kami, Engkaulah penebus bagi kami, Engkau penyelamat kami dan memberikan hidupmu bagi kami. Engkau gembala yang baik bagi kami, yang memberikan nyawamu sendiri kepada kami sekalian. Kami percaya Engkau hadir dalam rohmu di tengah situasi apapun bagi kami. Engkaulah kiranya menguatkan umatmu, dan biarlah firmanmu ini Tuhan Engkau taruh ke dalam pikiran mereka, biar terekam dan juga terukir dalam hati, terpampang dalam penglihatan, terngiang di telinga, dan bahkan berikanlah kekuatan rohmu. Rapilah setiap umatmu yang mendengar, supaya mereka yang mendengar boleh dikuatkan dan diteguhkan, dan dapat melewati lembah kekelaman yang mungkin banyak orang lain sangat menakutkan, tapi karena Engkau menyertai kami menjadi kuat. Tuhan, mari Engkau yang memberkati umatmu juga dalam menghadapi segala situasi. Buka jalan bagi mereka, dan biarlah rohmu terus bekerja. Engkau yang menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kami, dan bahkan Engkau Tuhan yang menuntun kami untuk tinggal dalam rumahmu sepanjang masa, sepanjang kehidupan kami di dunia. Kami ada bersekutu dengan Engkau dalam peribadatan seperti ini, dan bahkan dalam tubuh kami menikmati persekutuan denganmu oleh rohmu yang hadir dalam tubuh kami. Dan demikian juga Tuhan, ketika kami mengakhiri dunia ini pun Tuhan, kami akan bersekutu dalam rumahmu yang abadi, rumah yang kekal di rumah Bapa. Hamba berdoa supaya Engkau memberkati seluruh umatmu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik jemaatmu GB Siloam maupun jemaat dimanapun mereka yang mendengarkan. Diberkati dan dikuatkanlah mereka oleh kebenaran firman-Mu. Angkat mereka yang terjatuh, hiburkan yang susah. Kalau ada yang sakit, sembuhkan dia Tuhan. Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami taruhkan mereka ke dalam tangan-Mu, dan Engkau yang menjadi pembela. Mari sempurnakan seluruh pertolongan dan kemurahan kebaikan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan, sedang Engkau nyatakan, dan yang akan Engkau akan tetap nyatakan ya Tuhan, dengan berkat kehadiran-Mu, berkat yang Kau akan curahkan bagi setiap umat-Mu. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami supaya juga diberkati, dan seluruh pemerintahan kami dan seluruh lingkungan-lingkungan di mana kami ada, tetap Engkau memberkati. Marilah Tuhan, janganlah berhemat-hemat, kedangkanlah tangan-Mu untuk memberkati umat-Mu. Engkau sendirilah yang akan memberkati dengan berkat yang daripada-Mu. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan iman. Angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan, dan aminkan setiap kebenaran firman Tuhan, dan jadilah kepadamu seperti yang kau imani. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau di kota, memberkati engkau di desa. Tuhan yang membuka jalan bagimu. Tuhan menjaga keluar masukmu di kota ini. Dimanapun dan kemanapun engkau pergi, Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengangkat
mengangkat engkau sebagai kepala bukan menjadi ekor. Diberkatilah adonanmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati anak cucu keturunanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Oleh Roh Kudus turunlah atasmu, berkat melimpah mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dan bawalah berkat Tuhan kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Kiranya saudara tetap yakin dan tetap laksanakan seluruh aturan-aturan pemerintah dalam menghadapi COVID. Dan jangan takut, Tuhan berkati. Sampai kita ketemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.